Oke, selamat malam sahabat kakak. Selamat datang di kegiatan Yuk Kakak Berbagi Alumni Talks episode yang ke-11 dengan judul Tanah dan Tani, Yuk Kontribusi Mengelolanya. Sebelumnya, perkenalkan, aku Delvi Salsabila, penerima beasiswa Bestari 2025 sebagai MC Master of Ceremony yang akan memandu dan menemani sahabat kakak pada kegiatan Alumni Talks episode 11 yang dilaksanakan oleh Yayasan Kopel B. Namun sebelum itu mungkin sahabat kakak penasaran nih, sebetulnya kakak berbagi itu kegiatan apa sih? Nah, kakak berbagi diadakan oleh Yayasan Kokol B, organisasi filantropi independen yang didirikan pada 2007 dan berfokus pada isu pendidikan dan pemberdayaan perempuan sejak 2011. Kami sedang memberikan beasiswa pendidikan untuk SMA dan SMK sampai ke perguruan tinggi ke lebih dari 1.000 penerima manfaat di seluruh Indonesia. Karena organisasi kami percaya kekuatan pendidikan dapat menjadi jembatan ke peningkatan kesejahteraan. Tidak hanya beasiswa, YKK juga memiliki berbagai program pelatihan pengembangan kapasitas. Nah, YKK Berbagi Alumni Talks adalah program terbaru dari YKK. Melalui program ini, YKK ingin memberikan ruang bagi alumni penerima beasiswa yang sudah lulus untuk berbagi pengalaman perjalanan pengembangan diri mereka kepada kita semua. Pastinya akan seru banget dan memberikan kita banyak manfaat juga. Hal ini juga sesuai dengan tagline dari YKK yaitu berdaya, berkarya, dan berbagi. Nah, pastikan sahabat kakak mengikuti dari awal sampai akhir, karena nanti di akhir acara ada link evaluasi yang dapat diisi untuk mendapatkan sertifikat. Kita juga akan ada sesi tanya jawab dengan narasumber. Jadi, pastikan sahabat kakak juga ikut agar bisa dapat insight lebih lagi dari narasumber kita. Nah, pada hari ini, sahabat kakak, alumni yang akan ngobrol bareng kita merupakan penerima beasiswa Bakti Tani 2022. Ada Kak Andre dan Kak Arwani. Halo kakak-kakak semua. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Kak Andre, Kak Ani. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Luar biasa sekali, Kak. Oke, Alhamdulillah. Semoga sehat terus ya Kak ya. Gimana nih, udah siap nggak nih berbagi pengalaman Kak ke teman-teman kakak semuanya? Siap dong pastinya. Sudah siap dong, Kak. Oke, terima kasih Kak Ani, Kak Andre. Nah, sahabat kakak, nantinya kita akan mendengar Kak Ani dan Kak Andre akan berbagi pengalaman dan pengetahuannya seputar kuliah jurusan agrikultur. Nantinya kita akan membahas tentang jurusan agrikultur, topik-topik penting mengenai jurusan tersebut, peluang karir, dan peran strategis. Juga kita akan membahas tentang persepsi tentang jurusan agrikultur yang ternyata salah loh. Pasti sahabat kakak penasaran kan? Nah, setelah ini kita langsung saja masuk ke sesi sharing dari narasumber. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, lalu penutupan dan dokumentasi bersama. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama berjudul Jurusan Ilmu Tanah untuk Pertanian Berkelanjutan. Bersama Kak Arwani Maulida Yusra, penerima beasiswa Bakti Tani 2022, Sarjana Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan dari IPB University. Nah, sebelumnya aku mau memperkenalkan nih tentang Kak Ani. Jadi teman-teman, Kak Ani ini pernah menjadi asisten praktikum mata kuliah agro, geologi dan kimia tanah SUA IPB. Juga Kak Ani pernah magang di Badan Pertahanan Nasional pada tahun 2023 sampai 2024. Bendahara Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian IPB tahun 2024. Kemudian untuk prestasinya, Kak Ani juga pernah menjadi bendahara terbaik di Badan Eksekutif Mahasiswa, juga peringkat 4 catur campuran di Porstan IPB, kemudian peringkat 4 basket putri Pekan Olahraga Mahasiswa IPB, dan juga juara 2 basket putri kapten tim dan juara 1 futsal putri sebagai kiper di Serie A IPB. Wah, keren banget ya teman-teman ya. Ternyata Kak Ani ini orangnya sangat
mencintai olahraga sekali gitu, khususnya di tempat-tempat yang kita tidak duga sekali ya. Oke, langsung saja Kak Ani dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Delvis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama aku Arwani Mulda Yusra, penerima beasiswa Bakti Tani tahun 2022 dan lulusan S1 Manajemen Sumber Daya Lahan. Nah, aku mendapat beasiswa Bakti Tani ini tepatnya di semester 3. Nah, teman-teman, di sini aku mau bawain topik tentang jurusan ilmu tanah untuk pertanian berkelanjutan. Teman-teman, tanah bukan sekadar tempat berpijak, tetapi sumber kehidupan yang menyatukan manusia dan alam. Sekarang ini ancaman di dunia pertanian makin jelas, lahan banyak berubah fungsi, tanah makin rusak, kesuburan turun karena pemupukan yang nggak tepat, ditambah lagi cuaca yang makin nggak bisa ditebak. Kalau cara kita nggak berubah, pertanian bisa jadi korban dan sekaligus penyebab kerusakan lingkungan yang lebih parah. Dampaknya, produksi pangan bisa turun, petani makin rentan, dan ekosistem bisa rusak permanen. Makanya, pertanian berkelanjutan itu bukan pilihan lagi, melainkan kebutuhan penting supaya ketahanan pangan, lingkungan, dan kesejahteraan petani tetap terjaga. Dan di titik inilah ilmu tanah punya peran yang besar banget. Apa itu ilmu tanah? Ilmu tanah yaitu mempelajari segala aspek tentang tanah dan manfaatnya untuk pertanian dan lingkungan. Di ilmu tanah, aku mempelajari banyak hal, dan ternyata ilmu tanah sekompleks itu. Kalau kata temanku sih, kita udah kayak avatar yang belajar menguasai elemen tanah, air, udara, tinggal api aja sih yang belum. Nah, ada banyak ruang lingkup yang kami pelajari. Di foto ini ada beberapa foto yang menggambarkan sebagian kecil kegiatan aku selama di perkuliahan. Ada magang di Kementerian ATR BPN, profiling, dan sebagai panitia Soil Festival. Nah, apa aja sih yang kami pelajari? Yang pertama, ada kimia dan kesuburan tanah. Di bagian ini kita belajar banyak hal, suburan tanah, sampai teknologi amel tanah subur, gimana ngecek kondisi tanah. Tujuannya jelas biar tetap produktif dan tetap berkelanjutan. Boleh slide selanjutnya? Nah, ini ada beberapa kegiatan praktikum dari Divisi Kimia dan Kesuburan Tanah yang kami lakukan. Yang pertama ada, boleh slide sebelumnya, maaf. Nah, di praktikum ini kami banyak melakukan banyak hal. Seperti yang kita ketahui, kalau tanaman itu butuh unsur hara. Nah, dalam tanah ini banyak sekali unsur hara yang bermanfaat untuk tanaman. Dan paling banyak itu unsur NPK yang paling besar dibutuhkan oleh tanaman. Di mana kami mengukur apa aja sih unsur hara yang terdapat dalam tanah itu, sebagai besar mana unsur N, P, dan K itu dalam tanah. Karena setiap tanah itu memiliki jenis yang berbeda dan memiliki kandungan hara yang berbeda, sehingga hal tersebut penting untuk dilakukan untuk mengetahui bagaimana dan seberapa jauh hara yang terdapat dalam tanah untuk tanaman. Nah, selanjutnya ada konservasi tanah dan air. Di sini kita belajar tentang kualitas fisik tanah, agrofisika, agrohidrologi, sampai kaitannya dengan perubahan iklim. Nah, kita juga bahas faktor erosi, penyebab kerusakan tanah, dan metode-metode konservasinya. Jadi kita tahu nih gimana cara menjaga tanah tetap sehat dan nggak cepat rusak. Seperti ada foto di praktikum ini, kita itu ngelakuin banyak hal. Yang pertama, kita
mengukur tekstur, permeabilitas tanah, kadar air, dan sampai hidrologi kita ke sungai itu untuk mengukur bagaimana kecepatan air dan segalanya. Terus ada infiltrasi tanah juga. Hal tersebut berkaitan dengan bagaimana nanti hubungannya dengan sifat kimia dan biologi dalam tanah. Selanjutnya, ada divisi bioteknologi tanah. Di sini kita belajar gimana organisme-organisme kecil itu ada dalam tanah, ngaruh banget ke sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Ujung-ujungnya mereka juga ke pertumbuhan tanaman dan menambah pupuk, tapi juga bisa lewat cara-cara alami dengan memaksimalkan peran mikroorganisme. Nah, bisa dilihat dari praktikum yang aku lakukan ini, kami menginokulasikan beberapa bakteri yang bermanfaat dalam tanah. Nah, sebenarnya tanah ini banyak bakteri baiknya ya teman-teman. Ada bakteri pelarut fosfat, di mana fosfat ini banyak dibutuhkan untuk tanaman, namun kelarutannya rendah di dalam tanah, sehingga bakteri tersebut bermanfaat untuk membantu tanaman menyerap hara P atau fosfat di dalam tanah. Sampai kita juga menginokulasikan bakteri baik yang dapat melarutkan logam berat, sehingga logam berat seperti di tanah pertambangan atau tanah-tanah yang tercemar itu bisa diperbaiki. Sampai kami juga menginokulasikan bakteri-bakteri tersebut menjadi pupuk. Selanjutnya ada pengembangan sumber daya fisik lahan. Nah, di divisi ini kami belajar bagaimana sih pedologi, agrogeologi, mempelajari mineral dan batuan, survei tanah, hingga pemetaan dan evaluasi lahan. Nah, di bagian ini penting banget karena kita tahu lahan mana yang cocok buat tanaman apa, gimana merencanakan praktik pertanian, dan juga bagaimana melakukan reklamasi lahan, seperti lahan yang rusak bekas tambang. Nah, evaluasi kesesuaian lahan ini adalah kunci buat menentukan strategi pertanian yang tepat. Dapat dilihat pada PPT teman-teman, ini ada foto ketika aku praktikum, ketika kita mengoperasikan alat teodolit untuk survei tanah. Lalu kami juga, kalau orang bilang sih kayak kuburan ya, kita tanah ini profiling, tujuannya untuk menentukan bagaimana sih sifat-sifat dari tanah tersebut, sehingga menentukan apa jenis tanah tersebut dan cocok untuk lahan apa. Kami juga mempelajari mineral batuan di dalam laboratorium. Selanjutnya ada divisi penginderaan jauh dan informasi spasial. Nah, di sini kita belajar pemetaan dan pemanfaatan GIS untuk melihat kondisi lahan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, yang menarik, kita juga belajar pengembangan wilayah yang kaitannya langsung dengan masyarakat. Kita bahas agraria, administrasi pertanahan, perencanaan pembangunan, sampai analisis sebaran spasial. Jadi ilmu tanah itu nggak cuma soal tanah, tapi juga soal manusia dan wilayah tempat mereka hidup. Dapat dilihat yang kami pelajari penginderaan jauh tanah dan tanaman ini, kami menginterpretasikan bagaimana dari gambar kontur, sehingga kita mengetahui ketinggian sebenarnya di lapang itu seperti apa, lalu pembuatan peta kesesuaian lahan, hingga kami juga aku juga berpengalaman sebagai ketua divisi di perlombaan soil festival, di mana di jurusan kami itu mengadakan perlombaan nasional yang diikuti berbagai universitas di Indonesia, dan salah satunya ada perlombaan GIS ini. Selanjutnya di pengembangan wilayah juga aku berkesempatan untuk magang di Kementerian ATR BPN atau Badan Pertanahan Nasional. Di situ kami juga belajar terkait GIS dan bagaimana pengembangan wilayah di Kota Bogor. Nah, apa aja sih yang dipelajari di pengembangan wilayah ini? Kami mempelajari bagaimana analisis spasial, hubungan antara manusia dengan lahan, seperti kami mempelajari kesesuaian lahan, lalu kawasan lindung, dan sebagainya, sehingga dalam studi kasus yang kami pelajari, kami menemukan solusi-solusinya dan tindak lanjut apa yang harus dilakukan. Selanjutnya, nah ada mitos dan fakta nih terkait ilmu tanah. Sayangnya masih banyak
yang salah paham soal ilmu tanah. Banyak yang ngira jurusan ini kurang penting, sudah ketinggalan zaman, atau nggak prospektif. Padahal kenyataannya ilmu tanah itu fondasi dari pertanian berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan. Nah, ini ada beberapa mitos dan fakta yang paling sering aku dengar. Yang pertama, belajarnya kotor terus, kerja lapangan mulu. Padahal aslinya teman-teman, aku tuh belajar banyak hal, nggak cuma di lapang doang, tapi aku belajar analisis lab, analisis spasial, penginderaan jauh, analisis pengaman wilayah, praktik mempelajari mineral dan batuan, yang seperti dilihat pada slide sebelumnya. Lalu kami juga mempelajari studi kasus untuk kesesuaian lahan dan segala macam. Terus mitos selanjutnya, ilmu tanah itu hanya pertanian. Faktanya, aplikasinya meluas ya teman-teman. Seperti pada foto yang ada pada PPT ini, aku dan teman-teman aku itu ada kunjungan lapang. Kemarin kita ke Lampung untuk bagaimana sih keadaan di sana. Kita mempelajari mulai dari tata ruangnya, pembangunan berkelanjutan, lalu pertambangan yang ada di sana, mempelajari struktur geologinya, hingga hidrologi dan bagaimana manajemen untuk pembangunan pertanian berkelanjutan. Selanjutnya, mitos selanjutnya ada yang bilang kalau ilmu tanah itu kurang prospek. Padahal ya teman-teman, di era ini sangat dibutuhkan untuk pertanian modern dan sustainability. Selanjutnya, kerjanya cuma jadi petani dan nggak bisa kerja di instansi besar. Nah, surveyor dan konsultan lah. Nah, kita tuh sebenarnya bisa jadi surveyor, konsultan lahan atau tanah, analisis tanah, agronomis, peneliti, ahli lingkungan, konsultan reklamasi, hingga staf kementerian. Nah, kenapa kita bisa di berbagai hal tersebut? Karena kita memang pelajari banyak hal seperti yang ada pada gambar. Kita ini sedang analisis tanah, di mana yang ujung-ujungnya kita melakukan pemetaan, mulai dari sampling tanah, bagaimana sih warna tanah itu, jenis tanah itu, tekstur, dan kesesuaiannya untuk ditanami dalam skala besar nantinya. Dan lulusan di ilmu tanah ini kita dapat bekerja untuk lembaga besar seperti Kementan, BRIN, KLHK, perusahaan perkebunan besar, tambang, hingga bidang GIS. Dan dalam foto ini aku juga berkesempatan untuk magang di Kementerian ATR BPR, sehingga lingkup kerjanya itu luas ya teman-teman, nggak cuma jadi petani dan nggak bisa kerja di instansi besar, itu salah ya. Nah, proses berkuliah aku di ilmu tanah ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan yang diberikan oleh Yayasan Kalbe, karena aku diterima beasiswa melalui program Bakti Tani, sehingga bukan hanya membantu aku menyelesaikan kuliah, tapi juga memotivasi aku untuk meningkatkan semangat aku untuk berkontribusi lebih di bidang pertanian dan kemajuan pertanian di Indonesia. Semoga semakin banyak anak muda yang sadar kalau ilmu tanah itu bukan sekedar jurusan, tapi bentuk kepedulian kita menjaga bumi. Pertanian nggak bisa jalan tanpa tanah yang sehat, dan tanah sehat butuh orang-orang yang mau ngerti dan peduli. Jadi yuk sama-sama jaga tanah Indonesia biar pangan tetap ada, petani tetap sejahtera, dan bumi tetap layak dihuni untuk generasi selanjutnya. Take care of the soil and the soil will take care of us. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih Kak Ani atas pemaparannya. Wah, sahabat kakak, keren banget ya ternyata jurusan agrikultur itu. Yang awalnya kita selalu mikir, ah apa sih? Pasti jurusannya kayak kotor-kotoran, pasti menanam-nanam terus, ke sawah terus. Ternyata keren banget ya, karena jurusan ini tuh ternyata nggak hanya mencakup lapangan saja gitu, tapi lebih ke surveyor gitu, terus apa ya, lebih ke lab-lab juga gitu. Jadi teman-teman itu bisa lebih tahu bahwa kalau bertani itu tidak hanya sekedar bagaimana kita praktek di lapangan, tapi kita juga berpraktek menggunakan teori dan data gitu. Nah, kita juga jadi tahu nih kalau ternyata jurusan pertanian itu nggak sekedar menjadi petani gitu, tapi juga bisa menjadi apa ya, kayak surveyor, terus
konselor, dan lain sebagainya. Keren banget loh. Nah, terima kasih ya Kak Ani atas pemaparan materinya. Oke, sahabat kakak, jangan lupa tetap stay karena habis ini masih ada sesi menarik, tanya jawab, dan juga di akhir ada link evaluasi yang dapat diisi untuk mendapatkan sertifikat. Oke, langsung saja sahabat kakak, kita masuk ke sesi yang kedua yang gak kalah menarik dengan judul Mahasiswa dan Langkahnya untuk Pertanian Berkelanjutan. Bersama Kak Kadek Andre Jaya Kusuma, penerima beasiswa Bakti Tani 2022 jurusan Teknik Pertanian dan Biosistem Universitas Udayana. Oke, sebelumnya aku mau memperkenalkan sedikit tentang Kak Andre. Jadi Kak Andre itu pernah menjadi asisten dosen praktikum biofisik tanah Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana dari tahun 2024 dan 2025. PIC Independent Supervisor Fast Food Universitas Udayana pada tahun 2023, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana tahun 2024, dan peserta kewirausahaan Kampus Merdeka Universitas Udayana 2023, FNB Service Support Grand Hyatt Bali Nusa 2 2021-2022. Wah, keren banget ya teman-temannya, profesional sekali pengalamannya Kak Andre ini. Oke teman-teman, langsung saja kita mendengarkan pemaparan materi dari Kak Andre. Silakan Kak Andre. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Kak Anggun sudah memperkenalkan saya dengan sangat baik. Sebelumnya saya ingin tes dulu apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas ya, Kak? Terdengar Kak. Oke. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Karena hari ini kita akan mengobrol tentang mahasiswa dan langkahnya untuk pertanian berkelanjutan. Saya izin berkenalan kembali. Perkenalkan, saya Kade Arija Kusuma, bisa dipanggil Andre. Saya merupakan alumni dari Teknik Pertanian dan Biosistem Universitas Udayana tahun 2025, sekaligus penerima beasiswa Bakti Tani 2022. Dan saat ini saya masih aktif membantu sebagai asisten laboratorium biofisik tanah di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana. Nah, di lab ini saya banyak belajar tentang bagaimana ilmu pertanian bisa diterapkan secara nyata, mulai dari riset tentang tanah, seperti yang dibilang tadi oleh Kakak Arwani, kami sama juga satu bidang. Nah, kami juga belajar tentang bagaimana ilmu pertanian bisa diterapkan secara nyata, mulai dari pengelolaan data, juga ikut membantu mahasiswa lain dalam praktikum. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran mahasiswa dalam pertanian Indonesia yang modern. Waktu saya awal masuk kuliah, saya punya satu prinsip sederhana, yaitu jangan tunggu pintar untuk memulai, tapi mulailah supaya bisa menjadi pintar. Nah, maksudnya saya tidak ingin menunggu semuanya sempurna dulu baru kita bergerak, tapi saya percaya bahwa proses belajar justru datang ketika kita berani terjun dan mencoba. Nah, contohnya, ketika saya sering ikut membantu dosen dalam kegiatan penelitian, bahkan sebelum saya paham tentang semua teori yang digunakan, tapi dari situ saya belajar banyak. Ternyata bukan cuma soal ilmu, tapi juga tentang tanggung jawab dan kerjasama. Nah, wadah yang saya gunakan untuk berkembang waktu itu adalah organisasi, kegiatan riset, dan tentu saja laboratorium. Nah, di sini selanjutnya ada Tridharma Dasar Langkah Pertanian Berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada gambar. Selain saya ikut organisasi, saya juga aktif di bidang akademik. Yang awalnya saya sering ikut membantu penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh fakultas. Nah, dari situlah saya akhirnya dipercaya menjadi asisten di laboratorium, sekaligus membantu saya dalam membentuk topik skripsi yang akan saya ambil. Nah, di penelitian saya juga relevan dengan mata kuliah yang saya pelajari dan yang sudah dijelaskan oleh Kak Arwani tadi juga. Saya ambil di Sistem Informasi Geografis atau SIG dan Biofisik Tanah. Nah, dua bidang ini penting untuk mendukung pertanian modern karena berbasis data. Dengan output penelitian saya berupa peta spasial, seperti yang sudah dijelaskan lagi oleh Kak Arwani tadi, itu
menampilkan perubahan sebaran sifat fisik tanah pada lahan pertanian sawah. Dengan riset ini, saya juga belajar menerapkan Tridharma perguruan tinggi dengan belajar di kelas, melakukan riset nyata, dan berkontribusi langsung ke masyarakat. Bisa dilihat pada gambar itu ada kegiatan dokumentasi saya dalam kegiatan mengenalkan produk natural ke masyarakat. Kemudian juga ada foto saya bersama Bapak Dekan fakultas saya sekaligus dosen pembimbing satu saya, juga bersama penguji-penguji saya. Selanjutnya, ada pengalaman penelitian dan kolaborasi internasional. Nah, selama proses penelitian, saya juga berkesempatan ikut pelatihan internasional bersama mahasiswa. Yang pertama dari Tokyo University of Agriculture and Technology atau TUAT dan Universitas Austria. Nah, di sana kami belajar tentang sifat fisik dan kimia tanah. Bagaimana tanah mempengaruhi pertumbuhan tanaman, dan bagaimana teknologi bisa membantu kita dalam memahami pertanian secara lebih dalam. Nah, kita juga memahami bagaimana metode-metode dalam pertanian skala internasional. Dari pengalaman ini juga saya dapat pengetahuan dengan standar internasional serta membuka kesempatan bukan untuk saya saja, tapi untuk seluruh lulusan sarjana teknik pertanian, bahwa kita itu berkesempatan untuk mengejar beasiswa seperti Maths dan Fulbright. Untuk Maths itu teman-teman yang sama di bidang seperti saya dan Kak Arwani itu di bawah naungan Kementerian Pertanian Jepang, sedangkan Fulbright itu dari Amerika Serikat. Dah. Tapi yang paling penting, saya jadi sadar bahwa pertanian berkelanjutan itu adalah ilmu global yang harus kita terapkan dengan nilai lokal Indonesia. Dapat dilihat juga di dokumentasi diri saya. Di sana ada pengalaman saya selama kegiatan. Saya ada kegiatan fermentasi jerami padi di Tabanan. Itu merupakan kegiatan pengabdian masyarakat oleh dosen saya. Nah, data dari hasil penelitian tersebut juga menjadi data pendukung dari penelitian saya di skripsi. Kemudian ada saya sedang mengukur tanah sawah bersama mahasiswa Jepang dan satu dosen UGM, itu bertujuan untuk mendapatkan sampel tanah tidak terganggu. Mungkin tadi udah ditampilkan juga di presentasi Kak Arwani yang pakai ring itu namanya sampel tanah tidak terganggu. Jadi tanah yang diambil tetap dalam bentuk semula. Dan yang ketiga itu ada dokumentasi saya sedang analisis di lab, itu menganalisis sifat kimia tanah. Sama juga seperti dokumentasi Fani yang lebih lengkap tadi udah ditampilkan kegiatannya sama hampir-hampir mirip juga. Oke, selanjutnya ada pengalaman di luar kampus yang saya jalani. Di luar kampus, saya juga pernah mengikuti program magang kewirausahaan Kampus Merdeka di La Blossom Bakery dan Tortilla Chips. Di sana saya berperan sebagai hygiene specialist yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan food control, sanitasi mesin dan peralatan, serta kesehatan karyawan, mohon maaf, agar berjalan sesuai dengan SOP perusahaan dan ISO. Nah, di sana juga ada foto pengalaman saya ketika saya magang di Grand Hyatt Bali bersama mahasiswa dari berbagai kampus yang ada di Bali. Untuk di sana saya bertugas sebagai F&B service, itu menghandle segala food and beverage, makanan dan minuman yang ada di hotel yang akan disajikan ke tamu, baik itu domestik maupun internasional. Kemudian ada juga foto ketika saya menjadi wakil ketua kegiatan pengabdian masyarakat bersama Ormawa di fakultas saya, itu di Desa Sangeh Tabanan. Juga ada dokumentasi pelatihan kewirausahaan program kerja Kampus Merdeka. Nah, pengalaman ini membuka wawasan saya bahwa pertanian itu bukan hanya soal lahan dan tanaman, tapi juga soal bagaimana hasil pertanian bisa menjadi produk yang bernilai dan berkelanjutan. Oke, selanjutnya ada beasiswa Bakti Tani dan manfaatnya. Saya juga bersyukur sekali dapat menerima beasiswa Bakti Tani dari YKK, karena beasiswa ini bukan hanya membantu saya secara finansial, tapi juga memberikan pelatihan soft skill seperti komunikasi, manajemen diri, dan kepemimpinan.
seperti sering diberikan pelatihan kegiatan webinar, pelatihan soft skill, dan lomba-lomba kepada peserta, agar setelah kuliah, ilmu-ilmu tersebut diharapkan dapat memperbesar peluang mahasiswa mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Nah, dari situ saya belajar bahwa bantuan finansial memang penting, tapi nilai yang paling besar adalah pembentukan karakter dan semangat berkontribusi. Nah, di sini bisa dilihat ada dokumentasi saya ketika saya memberikan kata sambutan di kampus, kemudian foto kelulusan saya bersama keluarga. Ini merupakan contoh pengaplikasian ilmu yang telah diberikan oleh beasiswa Bakti Tani, seperti leadership, kepercayaan diri, dan penguasaan materi. Oke, selanjutnya ada tips dan motivasi untuk mahasiswa. Buat teman-teman mahasiswa, ada sedikit tips dari saya. Pertama, jangan takut mulai dari hal kecil, karena kadang kesempatan besar datang justru dari hal sederhana yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kedua, perbanyak pengalaman, bukan cuma nilai, karena di dunia kerja dan dunia nyata itu lebih menghargai orang yang bisa bekerja sama dan memiliki empati. Dan yang terakhir, jangan pernah lelah untuk belajar dan berbagi, karena setiap ilmu yang kita bagikan sebenarnya sedang memperpanjang manfaat dari ilmu itu sendiri. Jadi teman-teman, jangan pernah takut untuk memulai melangkah. Pertanian berkelanjutan itu bukan masa depan yang jauh, tapi masa depan yang sedang kita bentuk dari sekarang. Dari langkah kecil kita sebagai mahasiswa, saya percaya setiap dari kita bisa menjadi agen perubahan untuk pertanian Indonesia yang lebih hijau dan berkelanjutan. Saya Andre, saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Anggun. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Andre. Wah, menarik ya sahabat kakak. Ternyata peran sarjana agrikultur penting banget dan banyak berperan banget sampai ke ranah global ya. Sampai banyak banget tuh kerjasama sama mahasiswa-mahasiswa internasional. Jadi di sini kesimpulannya sarjana agrikultur itu bukan hal yang sepele ya teman-teman ya, tapi sangat-sangat dibutuhkan hingga ke ranah global. Apalagi Indonesia sendiri adalah negara agraris yang identik dengan pertanian. Nah, terima kasih Kak Andre atas pemaparan materinya. Terima kasih juga Kak Ani. Walaupun tadi pemaparan materinya masing-masing singkat, mungkin sampai 15 menit aja, tapi informatif dan banyak hal baru yang bisa dipelajari ya, sahabat kakak. Nah, sahabat kakak, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Sahabat Sahabat kakak yang ingin bertanya boleh menggunakan fitur raise hand. Nanti aku akan bantu untuk pandu giliran bertanya. Oke, sambil menunggu pertanyaan nih, aku mau bertanya duluan deh ke Kak Ani sama Kak Andre nih. Nah, Kak, apa sih pengalaman paling berkesan ketika menjadi penerima beasiswa YKK? Boleh dijawab dulu nih mungkin Kak Andre. Mohon maaf, agak gangguan sinyal. Bisa diulang ya dikit pertanyaannya, Kak? Oke, apa nih pengalaman paling berkesan ketika kakak menjadi penerima beasiswa YKK? Pengalaman yang paling berkesan ya. Untuk saya pribadi itu saya berkesan karena saya dapat selain bantuan secara finansial yang sudah saya jelaskan tadi, saya juga mendapatkan pelatihan soft skill dan hard skill yang diberikan dari YKK. Contohnya ada pelatihan yang sering dilakukan di setiap bulan. Ada sahabat YKK saling dukung, ada program serambi literasi, dan English Club. Untuk yang paling berkesan ke saya itu di program English Club dan pelatihan kontributor media sosial, karena itu benar-benar saya bisa aplikasikan ketika saya bertemu dengan mahasiswa internasional, bahkan juga di perusahaan yang saya jalani di tempat magang. Begitu, Kakak. Oke, keren banget ya Kak ya. Oke, selanjutnya Kak Ani mungkin bisa menjawab. Silakan Kak Ani. Baik, terima kasih. Kalau dari aku hampir sama sih kayak Kak Andre. Banyak banget yang difasilitasi oleh YKK ini, pengembangan soft skill yang mungkin sebelumnya aku ini
waktu awal-awal kan kalau di IPB itu kan eh, ilmu ilmu tanah itu masuk penjurusan itu baru semester 3. Nah, aku itu awal-awal dapat beasiswa di semester 3 juga. Dimana aku masih awam tentang pertanian. Nah, ketika mendapat beasiswa ini aku benar-benar benar-benar memotivasi aku bersemangat untuk belajar lagi terus-terus, dan banyak juga kan pembicara yang dihadirkan oleh YKK itu terkait pertanian, sehingga aku lebih eee, banyak sekali insight dan ilmu-ilmu yang aku dapetin dari YKK ini yang bisa, bikin aku tertarik dengan pertanian dan ilmu tanah yang sedang aku jalani ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ani, Kak Andre. Jadinya termotivasi sekali ya Kak sama kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Yayasan Kokalbe ini. Nah, teman-teman nih pasti juga bisa kayak gitu teman-teman. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan fasilitas yang kita dapatkan dari Yayasan Kokalbe, entah itu pemberdayaan, pelatihan, ataupun komunitas-komunitas yang ada di dalamnya. Oke, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Bisa raise hand atau drop pertanyaannya di kolom chat ya teman-teman. Oke, karena belum ada yang mengajukan diri nih, aku mau bertanya dulu ya. Buat Kak Ani. Eh, Kak Ani, kalau di era sekarang itu, bagaimana sih ilmu tanah berkontribusi terhadap isu pertanian berkelanjutan dan lingkungan hidup? Oke, terima kasih Kak Delvis. Gimana sih ilmu tanah ini berkontribusi terhadap isu pertanian di era sekarang ya? Eh, yang seperti kita tahu kalau perubahan iklim di era sekarang itu kayak makin nggak jelas dan lahan itu makin terbatas kan. Tetapi kebutuhan pangan terus naik. Gimana sih cara ilmu tanah ini menjadi kunci agar tetap pertanian ini berkelanjutan gitu loh? Karena kita bukan cuma belajar tanah itu apa, tetapi kita belajar gimana tanah itu bisa tetap sehat, gimana mencegah lahan rusak sehingga tetap produktif dan nggak makin habis. Lalu gimana sih cara ngatur pemupukan tanaman biar dapat nutrisi tanpa merusak lingkungan. Karena banyak kan sekarang input pupuk kimia yang berjangka panjang itu dapat merusak ekosistem tanah, sehingga bukan malah tanah makin subur tetapi makin terdegradasi. Lalu sampai gimana sih tanah bisa bantu nyimpen karbon buat dampak perubahan iklim di zaman sekarang. Nah, intinya ilmu tanah itu bantu banget buat pertanian tetap produktif tapi tetap ramah lingkungan, dan bukan buat petani hari ini tetapi buat generasi yang mendatang. Gitu. Oke, terima kasih Kak. Tapi emang benar banget sih, apalagi aku juga berasal dari itu Kak, keluarga petani gitu. Kalau di Sumatera itu perkebunan kelapa sama pinang, kalau di Madura itu kayak persawahan gitu. Jadi eh, perbedaan unsur tanahnya itu ya masyarakat tuh nggak tahu gitu kan ya. Kalau misalkan di Sumatera itu kan rata-rata tanahnya merah atau tanahnya itu hitam gitu kan ya, tanah-tanah ya gambut itu kurang lebih gitu. Jadi tuh kayak ya ya udah tinggal tanam-tanam aja gitu. Nggak tahu uh, keasamannya, nggak tahu kualitasnya apa. Yang penting ya udah tanam aja gitu. Kalau hidup ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak gitu. Terus kualitas air tanahnya juga kan pasti berbeda berdasarkan kualitas tanahnya juga ya Kak. Kalau yang di Madura itu kebanyakan tanahnya itu tanah-tanah yang tandus gitu. Jadi eh, masyarakat tuh nggak tahu cara mengelolanya. Jadi habis panen itu ya udah dibiarin gitu aja Kak. Benar-benar kan biasanya kalau yang aku tahu tuh Kak, kalau kita mau mengelola atau menjaga tanah itu biasanya ada pergantian tanaman gitu ya kayak ada tanaman-tanaman tertentu yang bisa menjaga kualitas tanah tetap bagus. Nah, kalau di Madura itu setelah panen ya udah rumput ilalang itu aja yang tumbuh buat makan kerbau. Jadi tanahnya itu ya berkerak dan kering gitu Kak. Itu kalau yang aku tahu sih. Oke, terima kasih. Mungkin ada penjelasan tambahan dari Kak Andre. Oke, aku izin masuk ya. Kalau dari yang tadi kakak-kakak sampaikan itu benar. Kalau di Bali yang tadi kakak bilang pola tanam itu kami juga ada tiga.
seperti subak. Kami kegiatan di sawah itu namanya kelompok taninya subak. Ada 3 periode tanam dalam 1 tahun. Itu ada padi, padi, palawija. Artinya setelah padi 2 kali, baru dilanjutkan oleh palawija. Kalau palawija itu seperti jagung, kacang, tomat, sayur-sayuran, dan yang lain. Itu sama juga tujuannya seperti yang kakak-kakak tadi sampaikan, itu untuk mengembalikan unsur hara dalam tanah, unsur kimia, sifat fisik, dan biologisnya agar normal. Jika pertanian konvensionalnya itu saja dengan jenis yang sama, itu mempengaruhi kualitas dari hasil panennya, Kak. Begitu sih, Kak. Oke, terima kasih Kak Andre. Nah, ada pertanyaan nih Kak dari kolom chat nih dari Kak Tasya Nadia. Halo Kak, izin bertanya. Tips untuk mencari informasi kegiatan magang dan dari pengalaman Kakak hingga saat ini. Hal apa sih yang membuat Kakak untuk terus ingin belajar dan tetap semangat di bidang pertanian? Oke, mungkin bisa dijawab oleh Kak Andre duluan. Silakan Kak Andre. Oke, terima kasih dari Kak Tasya ya. Bagus banget pertanyaannya. Ke to the point ya. Jadi untuk tips mencari informasi magang dari pengalaman Kakak, itu sebenarnya kembali lagi ke diri kita, apakah kita aktif mencari informasi atau tidak. Nah, yang pertama ada dari negara dan dari swasta. Kalau dari negara, kita sekarang ada proker dari Pak Kementerian Ketenagakerjaan, itu namanya Magang Hub. Kebetulan saya juga daftar, itu masih dibuka untuk batch 3. Mungkin teman-teman sekarang untuk batch 2-nya udah lewat karena penutupannya kemarin tanggal 12, pengumumannya tanggal 22. Jadi saran saya bisa teman-teman sekarang cepat-cepat buka Magang Hub. Itu angkatan kalian yang angkatan 24, 25 masih bisa, yang baru masuk itu bisa. Itu semua pertanian kita karena daya saing pertaniannya sedikit, jadi itu bisa masuk ke segala bidang. Ada kita bisa masuk ke BRIN, sekarang Badan Riset BPS itu lagi gencar-gencarnya untuk sensus di penyuluhan pertanian, banyak banget. Kalau di swasta, kalian bisa cari triknya. Kalau dari pengalaman saya pribadi, kalian tentukan dulu atau survei dulu perusahaan yang ingin kalian masuk untuk magang. Contoh misalnya dari perusahaan Kalbe, kalian bisa cari di websitenya Kalbe Karir, kemudian bisa nyari perusahaan Nestle atau yang perusahaan-perusahaan besar yang dekat dengan kota kalian. Mungkin sarannya itu aja. Tapi untuk saran selanjutnya di soft skill-nya bisa kalian latihan membuat CV, membuat resume, menyusun narasi ketika kalian bagaimana membalas email, karena itu penting sekali. First impression ketika kita ingin mewawancara magang itu, hal yang pertama dilihat oleh HRD itu adalah bagaimana kita menyampaikan narasi, apakah kita sopan, bagaimana kita membranding diri, begitu. Mungkin dari saya itu aja, Kak. Makasih. Oke, terima kasih Kak Andre. Tasya bisa di-note ya, itu tadi apa aja tips-tipsnya. Yang penting sopan dalam membalas pesan dan email. Oke, mungkin dari Kak Tasya, Kak Ani, mungkin dari Kak Ani ada tambahan Kak. Kalau aku karena baru sekali ikut magang dan itu di BPN ya, Badan Pertanahan Nasional, kebetulan aku ikut magang mandiri. Jadi sama teman-temanku daftar secara mandiri ke eh, Badan Pertanahan tersebut. Sedangkan di IPB ini memang program magang itu ditentukan oleh departemen. Banyak yang dibuka juga karena melewati departemen, sehingga aku mengikuti mandiri karena menyesuaikan dengan jadwal libur aku. Kebetulan aku ikut magang di Badan Pertanahan ini waktu libur kan, jadi mengisi waktu senggang, sehingga cuman itu aja sih pengalaman magangnya, cuman itu sangat berkesan dan insightful sekali. Oke, terima kasih ya Kak Ani. Berarti kalau saat liburan semester atau waktu panjang itu bisa dong Kak ya, magang mandiri gitu. Oke. Bisa, bisa banget.
Oke, terima kasih Kak Ani. Oke, selanjutnya ada pertanyaan nih Kak dari Kak Anggun Setiani. Halo Kak, perkenalkan aku Anggun Setiani dari Jawa Tengah. Izin bertanya nih, kalau langkah kecil yang bisa kita lakukan sebagai orang awam untuk tanah yang bagus, kita harus bagaimana ya Kak? Oke, ini mungkin bisa dijawab dulu oleh Kak Ani. Silahkan Kak Ani. Oke, terima kasih Kak Anggun atas pertanyaannya. Gimana langkah kecil yang bisa kita lakukan sebagai orang orang awam untuk tanah yang bagus? Pertama-tama, kita bisa mengetahui tanah itu bagus atau enggak, dilihat dari pH-nya. Mungkin kalau misalkan punya pH paper yang banyak ditemukan kan kalau pH meter kayaknya susah ya. Itu pH rata-ratanya itu 5 sampai 6 yang bagus. Cuman setiap tanaman itu berbeda untuk setiap jenis tanahnya. Ada yang pH tanaman yang cocok di pH masam atau di pH tinggi atau netral. Nah, kalau cara gampangnya sih dari lihat warna tanahnya ya. Kebanyakan tanah yang subur itu tanah yang gelap, yang warna hitam, seperti tercampur bahan organik. Pokoknya yang gelap aja, yang hitam gitu. Nah, kalau misalkan ketemu tanah-tanah yang nggak hitam atau gelap itu seperti tanah merah yang tadi Kak Delvis ceritakan, itu kemungkinan banyak terkandung Fe atau Al, di mana pH tersebut kemungkinan masam karena terdapat Fe dan Al yang bisa meracuni tanaman jika kadarnya berlebihan. Tetapi FeAl ini tetap dibutuhkan tanaman namun dalam jumlah yang kecil. Jadi gimana sih biar kita tahu gimana caranya tanah yang nggak subur itu biar bisa kita tanami? Karena kan nggak semua di Indonesia itu tanahnya subur dan pH-nya tinggi karena sebagian besar di Indonesia banyak banget wilayah di Indonesia itu pH-nya rendah, nggak serta merta pH-nya bagus gitu kan. Kita bisa tambahin bahan organik ya teman-teman, kayak memang sih itu butuh waktu yang lama untuk terdegradasi oleh bukan terdegradasi, maksudnya terkompos gitu oleh mikrob-mikrob yang ada di dalam tanah. Tetapi itu baik untuk kelangsungan tanah selanjutnya. Benar kata Kak Delvis tadi kan banyak ya warga masyarakat yang kurang tahu nih abis tanam cabut udah aja gitu dibiarin. Padahal kalau misalkan ada sisa-sisa tanaman atau serasah itu bisa dimasukkan kembali ke dalam tanah, bisa dijadikan kompos gitu. Seperti itu sih Kak dari aku, mungkin hal simpelnya kayak gitu menentukan tanah yang subur atau enggak subur dan gimana sih kalau kita mau mau nanam di tanah yang mungkin kita nggak tahu kesuburannya itu segimana karena beda-beda tanah, beda-beda manajemen pemupukan uh, dan penanamannya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ani. Oh iya Kak Ani, aku pernah tahu nonton film anime yang Senkyu itu. Kan itu ceritanya tentang petualangan manusia yang berubah balik ke peradaban dulu ya. Karena semua jadi batu dan dia itu mau memulihkan dunia dengan kekuatan sains gitu. Nah, jadi ada salah satu hacknya dia itu buat ngurangi keasaman tanah itu dia make bubuk kerang karena kerang mengandung zat apa gitu yang mengurangi pH itu bener nggak sih Kak? Aku sebenarnya sebagian besar benar karena uh, kerang itu kan dari laut ya. Nah, kalau kalian tahu pegunungan di Indonesia itu kan ada kayak bukit-bukit kapur. Nah, itu tuh tadinya lautan. Kenapa bisa jadi bukit? Karena mengalami tiap tahunnya mengalami penurunan. Nah, kapur ini pH-nya tinggi, di mana kapur ini bisa dijadikan sebagai amelioran yang menurunkan pH tanah. Jadi kerang itu kan sebenarnya pH-nya mungkin tinggi, jadi bisa digunakan untuk menurunkan kemasaman tanah seperti itu. Oke, terima kasih Kak Ani. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Fajar nih. Halo Kak, izin bertanya, tantangan apa yang Kakak alamin selama perkuliahan? Karena saya maba, saya pengen tahu tantangan apa yang sudah Kakak alamin. Oke, mungkin bisa dijawab oleh Kak Andre. Silakan Kak Andre.
Oke, mohon maaf sebelumnya saya tadi salah menyebutkan nama MC-nya ya, Kak Delvis ya. Mohon maaf, Kak. Iya. Untuk tantangan dari saya pribadi yang saya alami itu lebih kalau selama semester awal, saya belum bisa menentukan tujuan atau topik penelitian di awal. Karena kebetulan di keluarga saya merupakan anak yang pertama di kuliah, jadi saya nggak ada pedoman atau meniru kakak. Sedangkan di kampus juga awal-awal saya introvert, jadi segan bertanya. Maka dari itu teman-teman jangan sampai segan bertanya. Saya tidak tahu, saya tidak budaya membaca masih kurang, saya tidak tahu pedoman di perkuliahan, seperti hal-hal sederhana menentukan SKS, mata kuliah, matkul, kemudian apa jurusan topik yang akan diambil nanti, karena ini berpengaruh. Kemudian juga saya belum mengetahui manfaat atau ada kepanitiaan apa aja, ada organisasi mahasiswa apa aja. Tapi di semester 2 karena saya sudah bertemu dengan teman-teman, sudah berbaur, sudah berusaha mencari relasi, akhirnya saya mau open mind, yang tadinya dari fixed mindset jadi grow mindset. Di sana saya mengatasi segala tantangan yang seperti yang malas membaca informasi, malah malas bergaul. Kemudian saya udah tahu topik yang akan saya ambil di semester 6 dan 7, 8 penelitian. Mungkin dari saya pribadi itu aja kendalanya yang saya alami selama perkuliahan. Terima kasih. Mohon maaf, apakah tadi suaranya terdengar ya? Karena kebetulan di sini keribut. Maaf ya. Terdengar, Kak, terdengar. Eh, ada pertanyaan ya di kolom chat ya. Untuk kapur memang di pertanian kita memerlukan kapur. Ada namanya kapur pertanian. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Arwani tadi, kerang juga bisa diolah menjadi kapur pertanian untuk menekan pH. Karena ada kandungan kalsium karbonatnya. Begitu. Aku izin menambahkan juga itu biasanya untuk pertaniannya jenisnya tanaman cabai, tomat itu pakai kapur juga. Kalau di tempat saya padi itu biasanya di awal sebelum pengolahan lahan itu namanya masa persiapan lahan. Dominannya ke tanah dia. Ya, sama-sama introvert ya. Ya. Harapannya jangan lama-lama introvert ya, Kak Fajar. Oke, terima kasih Kak Andre. Oke, terima kasih Kak Andre, Kak Ani atas sesi tanya jawabnya tadi. Sekarang kita masuk ke sesi foto bersama. Oke, nah sahabat kakak, gimana nih tadi pemaparan materi dari Kak Ani dan Kak Andre? Semoga sahabat kakak jadi semakin pede dan semangat menjalani kuliahnya, apalagi sebagai mahasiswa agrikultur yang mendapat stigma-stigma buruk, pokoknya itu hempaskan aja deh. Kalian harus percaya diri dan tetap semangat. Nah, oke. Sebelum kita berpisah dengan Kak Ani dan Kak Andre, sahabat kakak semua, di sini kita akan melakukan sesi dokumentasi. Jadi yang belum on cam, silahkan on cam ya teman-teman, dan berikan gaya terbaik kalian. Kak Delvis, kalau satu pertanyaan lagi boleh nggak Kak yang di kolom chat nih? Oh Dari iya Putri, benar Kak. baru masuk. Baru Oh, banget. oke Masih oke, ada waktu, kita boleh? boleh boleh. Aku lihat dulu ya. Oh ini baru masuk. Dari Kak Putri, oke, satu lagi nih Kak. Halo Kak, izin bertanya bagaimana cara mengelola tanah yang terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia dan apa saja langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengembalikan kesuburan tanah dan bagaimana cara meningkatkan kesuburan tanah dan apa saja bahan alami yang dapat digunakan untuk
meningkatkan kesuburan tanah. Wah, banyak ini Kak list-listannya Kak, dari mengelola tanah sampai bahan-bahan alaminya. Oke, mungkin bisa dijawab dulu oleh Kak Andre. Silakan Kak Andre. Oke, baik. Terima kasih Kak Putri. Pertanyaannya luar biasa sekali. Bagus. Pertama, bagaimana cara mengelola tanah yang terkontaminasi? Ini saya pernah mengalami di permasalahan ini pada saat penelitian tetangga saya di lahan. Pertama, kita melakukan penyelamatan lahan tersebut dulu agar tidak tersebar ke lahan tetangganya atau sebelahnya. Yang dilakukan pertama adalah pengendalian irigasi air. Karena kalau di tempat saya di Bali itu terasering, airnya dari sawah, bentuk sawahnya turun-turun seperti tangga. Jadi airnya stop. Yang kedua, langkah yang kedua dilakukan itu diambil sampel tanah. Ada dua jenis sampel tanah yang diambil, karena kebetulan kami mahasiswa, jadi kami bisa membantu petani. Sampel tanah tidak terganggu dan yang terganggu. Yang tidak terganggu itu kami gunakan untuk menganalisis di sifat fisik tanah, permeabilitas tanah. Sifat fisik tanah itu meliputi berat kosong, berat kering, berat basah, atau berat jenuh. Kemudian mengukur permeabilitas itu mengukur daya laju air ke dalam tanah. Apakah itu juga penyebabnya tanah itu terkontaminasi bahan kimia, terhambat airnya masuk, ataukah nutrisinya terhambat juga. Nah, dari rumusan masalah tersebut itu bisa sekiranya menjawab permasalahan petani tadi. Kemudian bagaimana cara mengembalikan kesuburan tanahnya? Yang pertama, kita perhatikan di lahan, jangan sampai ada sampah plastik. Nah, jangan sampai membuang sampah plastik. Karena di tempat kami di Bali itu sangat riskan, karena kami sudah pulau pariwisata, jadi airnya pun juga kadang-kadang tercemar karena ada ya, industri. Kedua, kami mengecek jenis tanamannya apa. Jika padi, alam itu sangat canggih teman-teman, sama seperti manusia juga, tubuh manusia bisa mengobati dirinya sendiri. Jika padi, jerami padi itu bisa dimanfaatkan kembali ke lahan, kulit dari padi juga sebelum diolah jadi beras itu, sekam, itu juga bisa dimanfaatkan ke lahan, itu mengembalikan unsur-unsur kimia. Kemudian kita bersihkan juga gulma-gulma sawah itu mempengaruhi suhu humanity kelembapan tanah agar tanahnya tidak busuk. Dan yang terakhir menggunakan kapur seperti yang telah disampaikan tadi jika memang pH-nya tinggi. Nah, mungkin dari saya itu aja bisa. Oke, terima kasih Kak Andre. Mungkin dari Kak Ani ada tambahan? Silahkan Kak Ani. Oke, tadi kan kalau dari Kak Andre dalam skala penelitian ya, kalau misalkan penelitian itu tercemar. Nah, kalau aku izin menjelaskan ya secara lingkup besar atau skala besarnya, di mana aku juga kan mempelajari bagaimana reklamasi lahan tambang dan bagaimana tanah tercemar. Nah, teman-teman sebenarnya tanah terkontaminasi bahan-bahan kimia atau eh, lahan tambang itu sebenarnya dalam jangka waktu lama terdapat mikrob-mikrob yang bisa mengurangi atau uh, mengurangi konsentrasi dari kontaminasi tersebut sehingga kita bisa menginokulasikan bakteri tersebut secara biologi, menginokulasikan bakteri yang bisa mendegradasi, bisa mengurangi kontaminasi tersebut, diinokulasikan, lalu kita perbanyak melalui pupuk gitu. Jadi hal tersebut bisa mengurangi kontaminasi dari bahan kimia ataupun lahan bekas tambang. Nah, lahan bekas tambang ini kan memang seharusnya kan direklamasi. Kebanyakan reklamasi tambang itu memang dalam jangka waktu yang lama, bertahun-tahun. Dan secara biologis ini memang cara yang paling efektif dan efisien, murah, dan walaupun dalam jangka waktu lama itu efektif untuk tanah itu kembali bisa ditanami dari inokulasi bakteri-bakteri baik di dalam tanah itu yang mana tahan terhadap kontaminasi dari bahan kimia dan lahan bekas tambang. Lalu gimana sih cara atau bahan alami yang dapat meningkatkan kesuburan tanah? Teman-teman nggak perlu jauh-jauh nyari bahannya, ada di sekitar kalian karena bahan organik itu paling pas banget buat meningkatkan kesuburan tanah karena bahan organik ini bisa meningkatkan pH, kandungan karbon organiknya dan secara baik untuk sebagai sumber karbon bagi mikrob-mikrob tanah di mana mikrob ini
memanfaatkan bahan organik ini untuk hidup gitu. Jadi tetap ada dalam tanah dan berkembang baik untuk kesehatan tanah juga, seperti itu. Bahan organik kayak sisa makanan ya, Kak. Kalau bisa sih bahan yang bukan makanan jadi ya, Kak, karena itu bisa aja kan, udah ada bahan-bahan lain yang ditambahkan kalau makanan sisa kan. Sedangkan kalau bahan organik kan memang dari sisa-sisa tanaman, dan hasil-hasil biologi lainnya itu bisa, langsung ditambahkan ke dalam tanah, seperti itu. Memang sih perlu waktu yang lama, tetapi itu, cara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesuburan tanah ketika teman-teman emang mau sendiri, gimana sih, mencoba untuk meningkatkan kesuburan tanah di sekitar lingkungan teman-teman, gitu. Oke, terima kasih Kak Ani. Oke, dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Apa itu tadi? Ya, chatnya. Oh, Kak, air selokan itu bisa kita siramkan ke tanaman nggak? Soalnya kan banyak banget genangan di sini. Jadi apa mungkin bisa baik ke tanah dan kurang volumenya diselokan nggak? Itu gimana itu, Kak? Air selokan bisa nggak sih, Kak, dipakai buat nyiram tanaman? Sebenarnya balik lagi ya kondisi dari air selokannya kayak gimana, eee, keruh atau enggak dan terkontaminasi atau enggak. Kalau misalkan emang bersih dan tidak ada aliran dari pabrik atau yang bahan-bahan terkontaminasi itu bisa-bisa aja, cuman nggak bagus dalam, pertumbuhan tanaman. Memang sih tanaman bisa tumbuh, tetapi tidak semaksimal dengan air yang kita tambahkan dengan air yang bagus gitu loh. Karena kan kita tidak tahu kualitas dari air solokan tersebut bagaimana. Jadi kita tidak bisa memastikan, dan tanah tersebut tidak cukup mendukung pertumbuhan tanaman tersebut seperti seperti biasanya dan semaksimal seperti air yang ditambahkan kalau airnya biasa. Terima kasih. Jadi tergantung ya teman-teman ya. Kalau misalkan emang hitam pekat kayak gimana gitu, jangan deh kasihan tanamannya. Oke, oke. Ada lagi teman-teman? Kalau Oh iya nggak Oh Kak, ya ada, ini aku Kak izin Resti, menambahkan. oh oke, oke, boleh Kak Oh, Andre. oh iya boleh. Kak Kebetulan Andre dulu masih, aja nggak apa-apa. ya, oh ya maaf ya Oke, Kak ya. Kak Andre dulu Kebetulan, baru Kak Ani lagi. iya kebetulan saya ingat waktu kemarin berkomunikasi atau diskusi dengan mahasiswa di Jepang, sama juga kasusnya seperti adanya penambahan volume air, tapi volume airnya keruh. Nah, itu merupakan limbah hasil industri pariwisata kalau di tempat saya, industri pe- gedung-gedung maupun juga rumah tangga. Nah, dari sana mereka menyarankan yang sudah dilakukan di Jepang karena letak geografis kita lebih baik daripada negara di Jepang, tapi pengelolaan airnya kurang baik katanya. Seharusnya limbah hasil rumah tangga itu tidak langsung dialirkan ke sungai, tetapi membuat seperti pipa pembuangan yang khusus untuk industri dan rumah tangga. Karena hasil air yang limbah dari pertanian itu dia bersistemnya recovery atau digunakan berulang-ulang. Contohnya sawah. Kalau di tempat kami ada terasering yang berbentuk tangga itu tanahnya dari atas ke bawah, kemudian diserap dari sungai, mengalir lagi ke atas menjadi hujan. Jadi airnya tidak akan keruh dia. Kemudian juga mikroba yang dihasilkan juga tidak merugikan tanaman karena itu saja yang digunakan. Tapi kalau misalnya kasusnya seperti Kak Resti tadi, solusi pertamanya adalah memperbaiki drainase di lingkungannya. Karena kembali lagi seperti yang tadi disampaikan, kalau air keruh dimasukkan ke atau digunakan untuk lahan untuk tanamannya, nanti malah merugikan akar atau tanamannya karena bisa merusak akarnya atau nutrisinya, berpengaruh juga ke hasil pertaniannya. Begitu dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Oke, terima kasih Kak Andre. Tapi Kak Ani mau menambahkan lagi, Kak Ani? Sudah cukup tadi aku menambahkan. Jadi tetap harus dipantau air yang digunakan karena kan kita tidak tahu ya, apalagi dari aliran rumah tangga bisa jadi sudah dipakai untuk mandi kan itu bahan kimianya banyak banget kan. Jadi kurang Iya. bagus untuk pertumbuhan tanaman.
Oke, terima kasih Kak Ani. Makasih juga Kak Ani, pengalamannya tadi yang dari orang Jepang itu keren banget. Udah isu global kali ya kayaknya pertanian ini teman-teman. Oke, mungkin aku udah ngeliat kolom chat bersih, nggak ada juga yang hand raise ini. Kayaknya semua pertanyaan udah dijawab ya Kak ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi dokumentasi yang tertunda. Oke teman-teman, aku ulangi lagi. Terima kasih banyak nih Kak Ani, Kak Andre udah berbagi ilmunya, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menarik dari teman-teman. Semoga semuanya itu nanti bermanfaat untuk kita ke depannya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke sesi dokumentasi. Jadi teman-teman yang belum on cam silahkan on cam. Ayo teman-teman, silakan on cam. Tunjukkan muka cantik kalian dan muka-muka tampan kalian. Oke, udah semua nih. Aku bantu pandu ya. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya, sahabat kakak, silahkan mengisi link evaluasi berikut sebagai bukti kehadiran dalam acara Alumni Talks episode 11. Selain itu, pengisian form ini akan menjadi syarat untuk sahabat kakak semua bisa menerima e-sertifikat. Jadi, pastikan sahabat kakak mengisi form ini sebelum deadline pada malam ini. Nah, sahabat kakak, di pekan selanjutnya kita juga akan kembali bertemu di episode 12 ya kakak berbagi alumni talks dengan judul Sehat Fisik, Gigi, dan Mulut. Yuk cari tahu caranya bersama dua orang alumni yaitu Kak Dr. Maria De Ignatia Loyola dan Suster Agnes Mayora Puang. Keduanya akan sharing nih tentang kesehatan fisik dan gigi. Pastikan sahabat kakak hadir dan ajak juga teman-teman kamu untuk hadir ya. Dan informasi terakhir, sahabat kakak juga bisa follow media sosialnya kakak untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang rangkaian Alumni Talks atau kegiatan lainnya seperti webinar dan program beasiswa. Nah, terima kasih banyak sahabat kakak semua atas kehadiran dan kegembiraannya dalam Alumni Talks kita kali ini. Terima kasih juga kepada Kak Ani dan Kak Andre yang telah membersamai kami dari awal hingga akhir acara. Akhir kata, aku mohon maaf sebagai MC apabila ada salah kata dan tingkah laku. Aku akhiri, selamat malam semuanya dan sampai jumpa di Alumni Talks episode 12. Terima kasih. Terima kasih kakak-kakak semua. Kak. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Ani, terima kasih Kak Andre.